Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, kesensitif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, kesensitif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, kesensitif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, kesensitif psikosomatis dengan topik silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah silaturahmi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Teman-teman semua, pertama kali saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri di tahun 2023 ya, atau 1444 Hijriah, khususnya kepada semua subscriber setia dan semua penonton di channel ini yang saya cintai. Minal aidin wal faidin ya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, diberi keselamatan, dimurahkan rezekinya, dan sukses selalu buat teman-teman semua. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita yang berupa bermacam-macam kenikmatan ya, terutama kesehatan. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang dalam penderitaan asam lambung, kesensitif psikosomatis, semuanya akan disembuhkan. Amin. Dan selanjutnya ya, dalam konteks masih Hari Raya Idul Fitri ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman ya, yang hubungannya dengan penderitaan kita, yaitu tentang asam lambung ya. Jadi ternyata dari hikmah kita beribadah berpuasa, kemudian sampai dengan merayakan Idul Fitri, ini sebenarnya merupakan suatu treatment atau terapi bagi kita ya, sebagai penderita asam lambung, kesensitif psikosomatis. Insya Allah akan menjadi semakin membaik. Silaturahmi dan hikmahnya ya bagi penderita asam lambung, kesensitif psikosomatis. Jadi silaturahmi ya, menurut pemahaman saya itu adalah menyambung tali persaudaraan ya, dimana hikmahnya itu adalah akan menambah usia kita ya atau menambah rezeki kita dari kita bersilaturahmi. Nah ini ternyata sangat relevan bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, kesensitif psikosomatis untuk menjadi lebih baik ya. Karena dengan kita bersilaturahmi ya, saling mengunjungi ya terhadap kerabat, terhadap keluarga ya, dan terhadap siapapun ya. Nah itu luar biasa. Karena apa? Dengan kita bersilaturahmi, dengan saling mengunjungi, artinya kita bersosialisasi dengan orang lain, dimana ini sebagai obat ketika kita dalam penderitaan asam lambung, kesensitif psikosomatis. Itu biasanya kita punya
punya rasa takut untuk bepergian, punya rasa tidak percaya diri untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, disinilah momen penting ya bagi penderita asam lambung anxiety psikosomatis untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain, yang karena kita yakin ini juga merupakan suatu amalan kegiatan yang baik ya, maka rasa cemas ya, rasa takut ini akan menghilang ya, karena dasarnya kita bersilaturahmi adalah ini karena ya termasuk amalan agama ya. Maka dari itu ini bagus sekali kita manfaatkan ya buat teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung. Ini saatnya kita untuk berterapi secara mental ya, supaya kita menjadi lebih berani, menjadi tidak cemas, menjadi tidak khawatir ya, menjadi lebih percaya diri ya. Dengan seperti itu sehingga secara mental kita akan menjadi lebih kuat ya. Belum lagi secara pahala ya, karena ini juga termasuk kegiatan yang baik ya, insya Allah kita akan menjadi lebih mudah untuk sehat ya, menjadi lebih sehat, karena secara fisik kita juga mungkin karena melakukan kunjungan-kunjungan ya, nah ini juga kita bergerak ya, bergerak, tidak mengurung diri di rumah ya, yang biasanya kita masih mager, malas gerak. Nah, ini saatnya kita mulai berubah, berkunjung, bergerak. Nah, akhirnya nanti secara fisik kita juga akan menjadi lebih baik, karena dengan kita bergerak ya otomatis seperti kita melakukan olahraga ringan lah ya, seperti itu. Nah, secara mental, nah kita ini bisa dalam pertemuan dengan orang lain, tentunya kita bisa saling curhat ya, bisa mengeluarkan unek-unek kita. Nah, yang sebenarnya ini secara mental adalah mengurangi beban-beban perasaan, beban-beban pikiran kita yang akhirnya nanti menjadi plong gitu, seperti itu. Nah, selain itu ya, selain kita bersosialisasi, ini hikmahnya juga sangat baik ya bagi penderita aslam ya khususnya. Nah, ini juga ada kontak yang istilahnya saling memaafkan ya. Jadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini juga bisa sebagai terapi obat mental kita ya, mental kita. Jadi memaafkan ini memang obat perasaan, seperti ketika kita punya luka batin ya, ketika kita punya ganjalan-ganjalan. Nah, ini memang solusinya adalah kita cukup dengan memaafkan ya. Artinya kita memaafkan diri kita sendiri atas kelengahan atau kekilafan ya, perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Nah, kemudian kita kembali ke kesucian ya, menjadi lebih baik yaitu. Nah, kemudian yang kedua, kita memaafkan ke orang lain ya, orang lain. Ketika kita punya ganjalan dengan orang lain, nah maka disinilah kita harus menetralkan semua hal-hal yang kotor lah ya, yang kurang baik dilihat dari segi perasaan kita. Maka disinilah mulai kita tumbuh kembangkan ya, jadi cinta kasih terhadap sesama lah, terhadap semua orang ya, bahkan terhadap semua makhluk-makhluknya, karena ini adalah hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan seperti itu, nah mental kita, pikiran kita ini jauh menjadi lebih tenang. Dengan pikiran menjadi lebih tenang, insya Allah asam lambung juga akan menjadi stabil. Itulah teman-teman ya. Maka jangan segan-segan ya yang masih dalam penderitaan untuk melakukan acara yaitu silaturahmi. Ini sungguh luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tentang Idul Fitri ya. Idul Fitri itu artinya kembali ke fitrahnya, yaitu kembali
kesucian ya. Jadi kita bagaikan bayi yang baru lahir ya, yang mungkin kita kemarin sudah ditempa dalam 1 bulan, yaitu bulan Ramadan ya. Kita sudah di treatment untuk mengendalikan diri ya, mengendalikan diri untuk menahan pertama menahan tentang makan ya, yang biasanya makan kemudian kita tidak makan, ini kan sudah menahan. Kemudian menahan emosi ya, menahan perasaan, menahan pandangan-pandangan yang tidak baik menjadi lebih baik. Kita menahan pendengaran menjadi yang kita dengarkan hal-hal yang baik ya, termasuk menahan perkataan ya, kita juga harus berkata baik. Nah ini semua ya, ini semua adalah sangat cocok ya, sangat relevan sebagai obat rohani bagi penderita anxiety psikosomatik ya. Dengan kita berpikir baik, bersikap baik ya, berkata baik ya, memandang juga hal-hal yang baik, ini sebagai treatment ya bagi penderita anxiety psikosomatik untuk menjadi lebih baik. Dan insya Allah termasuk pikiran-pikiran yang tadinya negatif juga ini menjadi positif, menjadi baik. Dan yang terakhir adalah kita sangat bersyukur ya bahwa kita sudah melewati bulan Ramadan ya. Alhamdulillah ya, kita menjadi semakin sehat ya, semakin baik lah ya. Saya harapkan juga teman-teman seperti itu. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga apa yang kita inginkan ya, kita diberi kesehatan, diberi kemurahan rezeki, diberi kesuksesan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya dan teman-teman semua bisa mendapatkan rahmat yang luar biasa ini. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Intinya pada kesempatan kali ini sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.